بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan membahas atau mengkaji surat Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah adalah surat yang tidak memiliki nama kecuali cuma satu nama saja, yaitu Al-Qari'ah. Laisa laha ismun illa Al-Qari'ah. Para ulama sepakat kalau surat Al-Qari'ah adalah surat Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrah. Kalimuha sittun wa thalathuna kalimah. Di dalam surat Al-Qari'ah terdapat 36 kata. Wa hurufuha mi'ah wa thnani wa khamsuna harfan. Sedangkan huruf-hurufnya ada 152 huruf. Inilah surat Al-Qari'ah, yang mana surat Al-Qari'ah terdapat padanya 11 ayat. Surat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk membantah orang-orang musyrikin yang mana mereka tidak meyakini adanya hari pembalasan, tidak meyakini adanya hari kiamat. Marilah kita baca surat Al-Qari'ah dari tafsir Al-Muyassar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah? Yawma yakunu an-nas kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal 'ihni al-manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Qari'ah, as-sa'ah allati taqra' quluban nas bi ahwaliha. Artinya Al-Qari'ah adalah hari kiamat, yang mana hari itu menggetarkan hati-hati manusia dengan kengeriannya. Mal Qari'ah? Ayu syai'in hadhil Qari'ah? Apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah? Wa ayu syai'in 'alamaka biha?
Apakah engkau betul-betul telah mengetahui apa itu al-qari'ah? Yauma yakunun nas kal farashil mabthuth. Yani fi dzalika al-yawm yakunun nas fi kathratihim wa tafarruqihim wa harakatihim kal farashil muntashir wa huwa alladhi yatasaqatu fin nar. Pada hari itu manusia saking banyaknya, karena banyak mereka berterbaran, kebingungan, sampai-sampai gerakan mereka kal farash, seperti anai-anai, seperti laron-laron yang berterbangan, kebingungan, al-muntashir yang bertaburan kemana-mana. Wa walladhi yatasaqatu finnar, yang mana laron-laron itu seperti apa? Berterbangan dan kemudian jatuh di dalam api. Ini keadaan manusia nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan atau menggambarkan keadaan mereka seperti binatang laron yang berada di malam hari, berterbangan, tidak beraturan, saling menabrak, dan kemudian mereka ketika melihat api, mereka menjatuhkan dirinya ke dalam api. Wa takunul jibal kahlil manfush. Wa takunul jibal kahlil manfush. Wa takunul jibal kasufi muta'addid alwan alladhi yunfashu bil yad fayasiru haba'an wa yazul. Ya, pada hari kiamat itu maka gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang jumlahnya banyak, beraneka ragam warnanya, yang apabila ditepuk oleh tangan langsung berhamburan. Gunung seperti itu keadaannya. Awalnya gunung itu kuat sebelum hari kiamat, tetapi ketika hari kiamat nanti Allah jadikan gunung itu lembek. Ditepuk saja Pak, gunung itu berhamburan seperti debu. Fayasiru haba'an wa yazul, maka berubahlah gunung-gunung tersebut seperti debu dan hilang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa, amma man rajat mawazinu hasanati fa huwa fil jannah. Maka barang siapa yang kebaikannya itu lebih berat, maka dia berada kehidupan yang memuaskan di surga. Wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah, yakni wa amma khafat mawazinu hasanati wa rajat mawazinu sayyiati fa ma'wahu jahannam. Dan sebaliknya barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan dan sebaliknya malah justru timbangan keburukannya lebih berat, fama'wahu jahannam, maka tempat tinggalnya adalah di dalam neraka. Fa ummuhu hawiyah. Ummu artinya ibu. Kenapa kok neraka dinamakan dengan ummu sebagai ibu? Karena apa? Penghuni neraka itu selalu bersama neraka, sebagaimana seorang anak kecil bersama ibunya. Jadi penghuni neraka tidak akan pernah lepas dari apa? Dari neraka, dari siksaannya, sebagaimana anak kecil tidak pernah akan lepas dari ibunya. Sehingga dinamakan ummuhu, ibunya. Wa ma adraka ma hiya? Wa ma adraka ya Rasul ma hadhil hawiyah? Tidakkah engkau mengetahui Rasul apa itu al-hawiyah? Narun hamiyah. Dia dan neraka, indah narun qad hamiyat minal wuqud 'alaiha. Neraka yang dipanaskan dari berbagai macam bahan bakarnya. Itu apa? Bahan bakarnya bebatuan dan manusia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah surat Al-Qari'ah, yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini menyebutkan sebagian kecil dari gambaran kengerian hari kiamat yang akan terjadi.
Adapun kengerian yang lebih lengkap nanti pada surat Al-Infitar, At-Takfir, dan Al-Insyiqaq. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, barang siapa yang ingin tahu bagaimana ngerinya hari kiamat, bacalah 3 surat ini. Apa itu? At-Takfir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Ini barakallahu fikum, barang siapa yang ingin mengetahui bagaimana ngerinya dan dahsyatnya hari kiamat. Baiklah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kupas satu persatu faidah demi faidah dari surat ini. Faidah yang pertama yang bisa kita petik dari surat Al-Qari'ah yang terdiri dari 11 ayat ini adalah annal qari'ah, yang pertama, min asma'i yaumil qiyamah. Al-Qari'ah adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat. Al-Qari'ah itu Pak, namanya sangat banyak. Di antara nama-nama hari kiamat adalah As-Sa'ah. Allah sebutkan hari kiamat dengan nama As-Sa'ah. Silakan dilihat dalam surat Ghafir ayat 59. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat itu, As-Sa'ah itu akan datang dan tidak ada keraguan akan kedatangannya. Kemudian sebagai faedah pula, di antara nama-nama kiamat adalah Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 56. Fahada yaumul ba'ts walakinnakum kuntum la ta'lamun. Ini adalah hari kebangkitan, akan tetapi kalian tidak mengetahuinya. Nama yang ketiga dari hari kiamat adalah Yaumuddin. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah ayat 3, Maliki Yaumiddin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hari kiamat. Yang keempat adalah Yaumul Hasrah, hari penyesalan, hari penyesalannya orang-orang kafir. Allah berfirman dalam Maryam ayat 39, wa anzirhum yaumal hasrati. Berikanlah peringatan kepada mereka yaumal hasrah, akan hari kiamat, itu hari penyesalan orang-orang yang banyak berbuat maksiat. Nama yang kelima Yaum At-Tanad. Yaum At-Tanad, surat Ghafir ayat 32. Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaum At-Tanad. Wahai kaumku, sungguhnya aku takut menimpa kalian. Apa itu? Hari kiamat dalam keadaan kalian belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, Darul Qarar. Ghafir ayat 39. Wa innal akhirah hiya darul qarar. Yang ketujuh, Yaumul Fasli. Nanti kita akan sebutkan apa sih faedahnya, kenapa kok hari kiamat banyak namanya. Nanti kita akan sebutkan apa sebabnya hari kiamat memiliki sekian banyak nama, apa hikmah. Yang ketujuh, Yaumul Fasl, hari keputusan. As-Saffat ayat 21. Hada yaumul fasl alladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari keputusan di mana kalian dahulu mendustakannya. As-Samin, yang ke-8, Yaumul Jam'i. Asy-Syura ayat 7. Wa tunziru yaumul jam'i la raiba fihi. Berikanlah peringatan tentang hari berkumpulnya manusia di
Dikumpulnya maksudnya yang tidak ada keraguan padanya. At-tasi' yang ke-9 yaumul hisab, hari perhitungan amalan. Shad ayat 53. Hada ma tu'adun liyaumil hisab. Al-Ashir yang ke-10 yaumul wa'id. Yaumul wa'id. Surat Qaf ayat 20. Dzalika yaumul wa'id. 11 yaumul khulud. Surat Qaf ayat 34. Dzalika yaumul khulud. 12 yaumul khuruj, hari dikeluarkannya manusia. Qaf ayat 42. Kemudian yang ke-13 al-waqi'ah. Al-waqi'ah, surat al-waqi'ah ayat 1, idza waqa'atil waqi'ah. Yang ke-14 al-haqqah. Nama yang ke-14 adalah al-haqqah. Surat al-haqqah ayat 1 sampai 3 sama dengan al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, al-haqqah, mal haqqah, wa ma adraka mal haqqah. Luar biasa. Yang ke-15 at-tamatul kubra. At-tamatul kubra. An-Nazi'at ayat 34. Yang ke-16 as-sakhah. Abasa ayat 33. Kemudian yang ke-17 adalah Al-Azifah. Ghafir ayat 18. Wa anzirkum yaumal azifati idil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Ghafir ayat 18. Yang ke-18 adalah Al-Qari'ah. Nah, sekarang apa hikmahnya? Kenapa kok hari kiamat itu memiliki sekian banyak nama? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, an-nasyi kullama 'azama qadruh kathurat asma'uhu. Segala sesuatu apabila kedudukannya agung, maka semakin banyak namanya. Artinya kenapa kok hari kiamat itu namanya banyak? Karena apa? Kedudukannya sangat agung, kedudukannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa? Namanya banyak. Nabi SAW memiliki banyak nama. Nah, Nabi memiliki banyak nama, Al-Hashim, ya, dan yang lain sebagainya, ya. Fabar nama karena apa? Nabi adalah nabi yang paling agung, berbeda dengan nama yang nabi yang lainnya. Demikian juga fabar terutama dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dengan keagungannya dan kekuasaannya yang luar biasa memiliki sekian banyak nama yang tidak kita bisa menghitungnya. Jadi an-nasy kullama 'azama qadruh kathrat asma'uhu. Ini kaidah. Segala sesuatu yang di mana dia memiliki kedudukan yang besar, maka semakin banyak nama-namanya. Termasuk di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faidah yang kedua dari surat Al-Qari'ah adalah at-tahdhir min ahwal al-qiyamah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kengerian hari kiamat. Faidah yang kedua adalah peringatan dari kengerian hari kiamat. Di mana Pak? Allah Subhanahu wa taala mengulang kalimat itu 3 kali. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Allah ulang pertanyaannya 3 kali. Agar apa? Memacu, memberikan motivasi orang yang mendengar semakin penasaran apa itu Al-Qari'ah. Kok diulang-ulang 3 kali? Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam apabila ingin menyebutkan perkara yang besar, beliau ulang-ulang 3 kali.
Di antaranya Pak, tentang dosa-dosa besar. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maka aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar. Diulang-ulang 3 kali. Kenapa? Karena setelah itu ada pemberitahuan tentang hal-hal yang penting untuk diketahui oleh manusia. Termasuk di sini Pak, tentang Al-Qari'ah. Disebutkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung yang tadinya kuat, luar biasa. Gunung yang kokohnya seperti itu, besok pada kiamat akan menjadi debu, berterbangan. Ketika manusia menghadap gunung tersebut seperti seperti bulu-bulu. Kalau kita lihat bulu-bulu ditumbuh-tumbuhkan kemudian kita tepuk, maka hancur, berterbangan bulu-bulu tersebut. Gunung nanti pada hari kiamat seperti itu. Jadi ketika nanti manusia dibangkitkan dari alam kuburnya mereka, sudah tidak ada gunung lagi, semua rata. Ketika manusia nanti dibangkitkan di alam kubur, itu semua rata dan tidak ada cahaya satupun. Matahari sudah nggak ada, matahari sudah tidak ada, sehingga gelap gulita di saat itu ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburan mereka. Sehingga mereka saat ini kebingungan, gelap gulita. Kemana mereka harus berjalan? Mana harus mereka melangkah? Ini barakallahu fikum di antara kengerian hari kiamat. Gunung-gunung semuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka hancur, lebur, berterbangan seperti debu. Dalam surat Al-Hajj lebih ngeri lagi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu syai'un 'adzim, ada sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang sangat membuat kita ketakutan. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Di saat itu ketika terjadi hari kiamat, huru hara kiamat, maka kamu akan melihat bagaimana seorang ibu yang sedang menyusui meninggalkan anak-anaknya, ditaruh anaknya lari kabur. Bayangkan anak yang sedang disusui ditinggalkan, saking ngerinya hari kiamat. Semuanya nafsi-nafsi, menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri. Kengerian yang terjadi sekarang di sini di Indonesia, tsunami-nya atau gempa buminya atau yang lainnya masih belum apa-apa. Buktinya manusia masih ingat anak dan istrinya. Mana anak saya, mana istri saya, mana semuanya, ayo segera. Tapi hari kiamat semuanya nafsi-nafsi. Sampai-sampai ibu yang sedang menyusui mereka meletakkan bayinya mereka masing-masing dan mereka kabur. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan semua ibu-ibu yang melahirkan keguguran semuanya. Karena takut. Biasanya kalau ibu-ibu hamil takutan atau sedang stres itu mengalami keguguran. Di saat hari kiamat semua wanita-wanita yang hamil mengalami keguguran. Karena takut. Wa taron nas sukara wa ma hum bisukara. Engkau melihat manusia itu orang bingung, seperti orang mabuk padahal mereka tidak mabuk. Walakin adab semua itu terjadi karena karena azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengerikan. Ini makanya fabarakallahu fikum, siapkan perbekalan sebaik-baiknya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah,
Kapan datangnya hari kiamat? Maka Nabi kemudian mengatakan, ma'adattallaha. Kamu tanya hari kiamat kapan terjadinya. Sekarang saya mau tanya, sudah berapa persiapanmu, perbekalanmu untuk menghadapi hari kiamat? Ditanya, kamu nunggu-nunggu kereta api mau pergi, apa yang sudah kamu siapkan dari perbekalan? Engkau menunggu hari kiamat, sekarang sudah berapa perbekalanmu untuk menyambut hari kiamat? Sahabat itu luar biasa. Ya Rasulullah, ma'adatu syai'an, aku tidak mempersiapkan apapun kecuali apa? Hanya punya bekal. Aku sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya bukan cuma ini aja, artinya Pak, semua yang aku lakukan adalah perbekalan yang paling penting dari aku, yang aku miliki adalah aku cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbab, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ini as-sa'ah sudah dekat di mata kita. Bahkan kata Nabi alaihi wasallam, dekatnya kiamat itu seperti apa? Dekatnya kita dengan apa? Tali sendal kita. Itu dekatnya kita. Demikian juga Pak, kematian kita seperti Pak, dekatnya tali sendal kita dengan diri kita. Artinya kapanpun bisa terjadi. Oleh karena itu kaum muslimin rahiman rahimakumullah, perhatikanlah dengan apa membahas Al-Qari'ah ini. Fabarakallahu, harapannya Pak, kita bisa segera menata diri menyambut hari esok itu Pak, hari kiamat, dengan memperbanyak amalan-amalan yang soleh. Kemudian barakallahu, kemudian yang kedua yang disebutkan di dalam apa? Surah Al-Qari'ah, manusia ketika keluar dari kuburan-kuburan mereka Pak, dalam keadaan bertebaran, kebingungan, tidak ada cahaya, seperti apa? Anai-anai, seperti laron-laron yang berterbangan, nabrak sana nabrak sini. Inilah keadaan manusia di saat nanti pada hari kiamat. Faedah yang ketiga adalah fayambaghi 'alal muslim an yatadhakkara dhalika al-yawm wa an ya'mal al-asbab allati tunjihi min karabihi wa ahwalihi. Faedah yang ketiga, setelah kita petik dua faedah tadi, maka sepantasnya seorang muslim senantiasa mengingat-ingat kapan ini kiamat akan terjadi, dan hendaknya dia mempersiapkan segala hal dan mengamalkan segala sebab-sebab yang bisa menyelamatkan dia dari kengerian hari kiamat. Faedah ketiga adalah sepantasnya seorang muslim untuk selalu mengingat akannya hari kiamat, akan datangnya hari kiamat, dan beramal, mengamalkan sebab-sebab yang bisa menyelamatkan dia dari kengerian hari kiamat. Sebab-sebab yang bisa menyelamatkan kita dari kengerian hari kiamat itu sangat banyak. Telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara yang bisa menyelamatkan kita dari kengerian hari kiamat, hari pembalasan, adalah at-tanfis 'anil muslimin, menolong dan meringankan beban kaum muslimin. Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis Abi Hurairah beliau menyatakan, man nafas an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Muttafaqun alaihi aw rawahu Muslim. Perhatikan, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, barang siapa yang nafasa an mu'minin, barang siapa yang meringankan beban saudaranya walaupun sekedar sedikit dari kesusahan yang dia dapatkan di dunia, barang siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, maka Allah akan melepaskan dia beban-beban pada hari kiamat. Perhatikan, barang siapa yang meringankan beban saudaranya
di dunia, maka Allah akan apa? Meringankan bebannya pada hari kiamat. At-tanfis, melihat saudaranya sedang butuh, gak usah nunggu-nunggu. Kamu gak minta tolong sama saya, nanti saya tolong. Gak perlu. Ya, kalau memang Anda tahu kalau dia sedang butuh, bantu. Jangan apa nunggu dia kemudian meminta. Wah, gengsi. Jangan. Ketika saudaranya barakallahu fikum ya sedang angkat beban ke mobil, salah kita ada, Pak, ada bisa yang bantu? Salah. Sudah jelas-jelas dia butuh bantuan. Kenapa pernyataan kita malah Pak, bisa saya bantu? Nggak perlu nunggu, iya tolong bantu saya, nggak perlu. Langsung ringankan beban temanmu, ringankan beban saudaramu. Dia sedang keberatan membawa sesuatu, bawa. Nggak perlu kok Pak, ditawari dulu, bisa saya bantu? Ini namanya seorang muslim. Kadang kita Pak salah dalam mengibarahkan ketika ingin membantu saudara kita. Gimana mah, akhi, bisa saya bantu? Ada khata. Fahimtum? Jangan ada kalimat seperti ini. Apalagi dengan kalimat dibantu. Ya akhi, ada yang bisa kau bantu? Ya, ini juga salah. Ya, ada yang bisa kau bantu, salah. Apalagi ada yang bisa kau bantu Pak. Wah, ini orang. Jadi fabarakallahu fikum, ini ketika melihat saudaramu sedang kesusahan, segera tanpa perlu menawarkan diri mau bantu. Masalah dia mau atau tidak mau itu urusan kedua. Jadi ibarat ungkapan yang ketika kita mau ingin membantu orang dirubah langsung tanpa perlu menawarkan diri, langsung dibantu. Masalah dia menolak berarti itu urusan kedua. Kemudian di antara sebab-sebab yang bisa menolong kita dari kengerian dan kedahsyatan kiamat adalah indhar al-mu'sir atau al-wad'i anhu, menunda tagihan kepada orang-orang yang sedang kesulitan. Misalnya si A utang sama bapak, tanggal 1 harus bayar. Kok ternyata Pak, Anda lihat, oh kayaknya dia belum siap bayar utang tanggal 1. Akhi, udahlah, mungkin kalau antum nggak bisa bayar tanggal sekian, silakan antum bisa bayar tanggal bulan depannya, bisa tanggal 1 di bulan depan. Ini atau syukur-syukur kata Rasulullah, Pak, dilepaskan. Udahlah, utangmu yang 1 miliar saya bebaskan, saya lepas. Wah, seneng banget. Masa bener nggak ngimpi? Enggak ngimpi, coba cubit. Oh iya, nggak ngimpi. Perhatikan, Nabi menyatakan dalam hadis, man sarrahu an yunjiyallah min kurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yadha' anhu. Man sarrahu, barang siapa yang berharap an yunjiyallah min kurabi yaumil qiyamah, akan membebaskan dia dari kengerian hari kiamat, falyunaffis an mu'sirin, hendaklah dia memaafkan, menunda tagihan utang dari orang yang sedang kesulitan, au yadha' anhu, atau melepaskannya, memaafkannya. Udahlah, nggak usah dibayar, ya. Tapi gimana? Sudah, tenang aja, ya. Allah Maha Pemberi rezeki. Fadhal. Itu untuk antum. Nanti kalau antum ada rezeki buat saudara-saudara antum atau untuk fakir miskin yang lainnya. Fadhal. Ini namanya apa? Orang-orang yang ingin mendapatkan apa? Keselamatan di dunia dan di akhirat. Nabi mengatakan barang siapa yang ingin diselamatkan dari ngerinya hari kiamat, maka tundalah tagihan hutangmu kepada orang yang kesulitan membayar hutang, atau memaafkan, melepaskan hutang tersebut. Yang terakhir, wa minha, di antara sebab yang bisa menyelamatkan kita dari kengerian hari kiamat adalah al-wafa bin nadhr wa id'am ta'am liwajhillah, menunaikan nadar dan memberi makan fakir miskin atau anak yatim liwajhillah. Dengan apa? Dengan niat mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum menunaikan nadar wajib.
Bernadar hukumnya makruh. Paham ya, Pak ya? Bernadar hukumnya makruh. Tetapi kalau sudah terlafadzkan nadarnya, maka wajib ditunaikan selama itu adalah nadar yang tidak bermaksiat. Misalnya, ya, kalau aku sembuh ya Allah, aku akan puasa 3 hari. Ya Allah, kalau aku sembuh akan memberikan makan fakir miskin. Ini namanya nadar. Ini hukumnya makruh. Kenapa kalau nunggu kalau mau puasa harus nunggu sakit dulu baru sembuh baru berpuasa? Kenapa? An-nadar la yati ilal bakhil illa minal bakhil. Nadar itu tidaklah terucapkan kecuali dari orang yang pelit. Kalau nggak sakit dia nggak pernah puasa. Kalau dia nggak sakit dia nggak pernah memberi fakir miskin. Sehingga apa? Kata para ulama punya makruh, bahkan sebagian mengatakan haram bernadar. Nah, namun apabila sudah bernadar, ketika dia sembuh wajib dia menunaikan nadarnya. Nadarnya puasa 3 hari, berarti wajib puasa 3 hari. Nadarnya memberikan fakir miskin, makan fakir miskin, berarti ketika sembuh dia memberi makan fakir miskin. Apa dalilnya? Surat Al-Insan ayat 7 sampai 12. Insyaallah taala kita lanjutkan faedah yang keempat dari surat Al-Qari'ah setelah salat Isya. Wallahu a'lam bisawab. Tafadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Marilah kita lanjutkan faedah dari surat Al-Qari'ah ini. Faedah yang keempat adalah itsbatul mizan wazni al-amal. Dalam surah Al-Qari'ah ini ada dalil tentang adanya penetapan timbangan pada hari kiamat nanti. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan firqah-firqah sesat yang ada. Mereka menolak adanya al-mizan, adanya timbangan amalan, dengan dalih tidak masuk logika. Jadi semua ahlul batil ketika menolak sifat-sifat Allah, menolak perkara-perkara yang gaib, itu pertama sebelum mereka menafikan itu mereka menyamakan dengan makhluknya. Masa kok seperti ini? Maka seperti ini? Oh nggak bisa. Kalau seperti ini berarti sama dengan makhluknya. Baru kemudian dinafikan. Ini ahlul batil. Sebelum mereka membatalkan perkara-perkara syariat, mereka menyamakan dahulu dengan makhluk-makhluknya. Masa sih Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan? Masa sih Allah Subhanahu wa taala pendengaran, memiliki mata? Berarti apa bedanya Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya? Karena tidak masuk logika, sehingga kemudian menafikan Allah memiliki tangan, memiliki pendengaran atau penglihatan. Demikian juga ahlul batil tidak meyakini adanya al-mizan, timbangan amalan. Padahal jelas fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khafat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Ini jelas. Oleh karena itu bikum ahlus sunnah menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan timbangan amalan pada hari sangat banyak. Di antaranya Allah berfirman, "Wa fala tudrik nafsun syai'a." Dalam surah Al-Anbiya 47 Allah akan meletakkan pada hari pada
Kemudian timbang satu, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Apa timbangan amal, masing-masing kaum ada timbangannya, masing-masing ataukah tidak ada dalil yang sharih menunjukkan bahwasanya timbangannya cuma satu. Namun para ulama mereka mawazinu, timbangan-timbangan ditinjau dari yang sedang ditimbang, bukan timbangannya. Jadi jamak pada mawazin, jamak dari wazan itu ditinjau dari apa? Yang ditimbang amalannya, bukan timbangan amalan. Dan timbangan ini adalah memiliki dua sisi satu dan sisi satunya lagi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Seperti di dunia, timbangan ada kanan ada kiri. Ini timbangan yang akan diletakkan timbang amalan manusia. Sekarang apakah yang ditimbang amalannya ataukah orangnya? Maka barakallahu para ulama di dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan bahwasanya yang ditimbang itu adalah amalannya dengan dalil hadis Abi Hurairah di mana Rasulullah SAW menyatakan kalimatan khafifatan 'adan thaqilatan fil mizan. Dua kalimat yang ringan di lisan tetapi berat di timbangan. Berarti yang ditimbang apa? Amalannya. Pendapat kedua menyatakan tidak. Yang ditimbang itu orangnya, bukan amalannya. Apa dalil mereka? Dalilnya adalah Nabi alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Inna la ya'tamin yaumal qiyamah la yazinu 'inda wajhah al-ba'udah iqamu fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Muttafaq alaih. Di hari kiamat nanti akan didatangkan orang yang besar, gemuk pada hari kiamat. Kemudian ketika ditimbang, ternyata timbangannya enggak seberat sayap nyamuk. Ini dalil bahwasanya Pak, orang ditimbang. Kemudian pendapat yang ketiga yang menyatakan bahwasanya yang ditimbang itu adalah apa? Rapot amalan manusia, bukan amalannya, bukan orangnya. Mereka juga punya dalil hadis al-bitaqah, fatudau as-sijillat fi kiffatin wal bitaqah fi kaffatin fatashat as-sijillat wa thaqulat al-bitaqah fala yadhkuru ma'a ismillah syai'un. Saya di sini Allah meletakkan apa? Lembaran-lembaran atau catatan-catatan amalan manusia. Pendapat yang terakhir inilah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat bahwasanya semuanya ditimbang. Dengan apa? Menggabungkan semua dalil-dalil yang ada. Pertama sahih, pendapat kedua dalilnya juga sahih, dalil yang ketiga juga sahih. Sehingga kata para ulama di antara Syekh bin Baz, dan yang lainnya menyatakan semua ditimbang pada hari kiamat, amalannya, orangnya, dan juga apa? Rapot amalannya. Inilah pendapat yang rajih dengan menggabungkan semua dalil-dalil yang ada. Kemudian barakallahu fikum, apa
adanya amalan, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui si fulan amalnya sekian? Ya enggak, Pak? Allah kan sudah mengetahui, oh ini orang kafir amalnya sekian, oh ini orang muslim, orang fasik amalnya sekian, selesai sudah, masuk aja di surga. Kok harus ada timbang? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua perbuatan hamba. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala meletakkan dan menciptakan sesuatu kecuali apa ada hikmahnya. Apa hikmah? Akan diletakkan timbangan untuk menimbang amalan-amalan manusia, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua amalan-amalan hambanya. Maka hikmahnya terkait ahlul iman, apabila orang yang beriman ditimbang, maka agar mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka dapatkan dari surga adalah apa? Karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang Islam, orang muslim, orang mukmin masuk surga, itu bukan amalannya, tetapi apa? Karena kasih sayang Allah kepada dirinya. Dia muslim, dia mukmin. Sampai-sampai ada seorang yang membunuh berapa? 99 orang, kemudian apa? Membunuh satu lagi hingga genap 100. Belum sempat beramal kecuali cuma niat taubat. Ternyata Bang, Allah Ta'ala dia masuk surga. Semuanya karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada orang hidupnya sholat terus, apakah melazimkan ya orang itu menjadi penghuni surga? Tidak. Semua manusia masuk surga dari kalangan orang-orang beriman itu karena apa? Semata-mata karena rahmat Allah, kasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang punya banyak dosa, banyak dosa-dosanya, ketika ternyata di sidang di hari kiamat ternyata Pak ditetapkan sebagai penghuni surga. Ini semua Pak karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang berjihad luar biasa, atau pembaca Al-Quran luar biasa, atau orang yang berilmu luar biasa, bersedekah luar biasa, ternyata Pak termasuk 3 golongan yang pertama kali dilemparkan dalam neraka. Jadi barakallahu fikum, jangan pernah kita berur dengan sekian banyak amalan-amalan kita, tetapi banyak-banyaklah minta rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita bisa di atas kita, rahmat Allah kita bisa di atas sedekah kita, puasa kita, dan yang lain sebagainya. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita nggak bisa beribadah. Makanya doanya Allahumma adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ini doa, minta rahmat Allah. Ya Allah, Allahumma adkhilni, masukkanlah aku ya Allah dengan rahmatmu termasuk orang-orang yang soleh. Nabi alaihi wasallam berdoa juga, Allahumma ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullah takilni ila nafsi tarfata aini. Meminta dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi barakallahu fikum, ini manusia ketika dia masuk surga bukan karena apa? Semata-mata karena hasil dari jerih payahnya dia, tapi semua adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Abu Hurairah dalam riwayat Al-Bukhari juga Muslim, beliau menyatakan lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah, tidaklah sekali-kali amalan seseorang bisa memasukkan dia ke dalam surga. Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk aku. Illa an yataghammadani Allah bi fadlin wa rahmatin fasaddidu wa qaribu. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala Pak memberikan keutamaan kepadaku,
dengan rahmatnya dan karunia-Nya, sehingga aku bisa menjadi orang yang terbaik, nabi yang terbaik. Semua karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bagaimana hikmah bagi orang-orang kafir, tentunya hikmahnya berbeda. Ditegakkannya timbangan kepada orang-orang kafir agar apa? Mereka mengetahui akibat dari semua perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa kamu selalu neraka? Karena amal-amalan burukmu. Kenapa kamu selalu neraka? Karena kedurhakaanmu, kekufuranmu, kesyirikanmu, kebid'ahanmu. Ini semua Pak, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala binisbah terkait dengan mereka. Makanya Pak, ketika sudah ditimbang, fa'tarafu bidzambihim. Ketika ditimbang, ya Allah, baru mereka Pak sadar mengakui dosa-dosa mereka. Makanya orang-orang kafir ketika ditimbang pada kiamat mereka menyesal, menyatakan dalam surah Al-Mulk, "Lau kunna nasma au naqil ma kunna min ashabis sa'ir." Fa'tarafu bidzambihim. Dua, seandainya kalau dahulu kunna nasma wa naqil, kami dahulu mau mendengar dan mau menghayati semua ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat Allah, baik dari Al-Quran maupun dari hadis maupun dari para kajian-kajian dai-dai ahlus sunnah, mau mendengarnya dan menghayatinya, makuna min ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidzambi. Mereka mengakui dosa-dosa mereka ketika kapan? Sudah dihadapkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barakallahu fikum, ini hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan atau menetapkan timbangan bagi orang-orang kafir adalah apa? Agar mereka tahu bahwasanya Pak, semua yang mereka dapatkan dari azab karena apa? Perbuatan-perbuatan mereka. Adapun orang yang beriman apa? Tadi Pak, agar orang beriman tahu bahwasanya Pak, semua yang kamu dapatkan di surga karena rahmat Allah, bukan karena apa? Dirimu. Kemudian barakallahu fikum, faedah selanjutnya adalah al-hathu al-a'mal tuthqil fil mizan. Di dalam surat Al-Qari'ah terdapat apa? Motivasi untuk kita banyak beramal yang bisa memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Di dalam surat Al-Qari'ah ini terdapat faedah anjuran untuk banyak beramal yang bisa Pak, memperberat timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat nanti. Apa sih Ustaz? Amalan-amalan yang bisa memperberat timbangan kita di surga nanti atau di hari kiamat nanti banyak. Di antaranya adalah husnul khuluq. Akhlak yang baik itu bisa membuat kita apa? Memiliki timbangan yang berat di hari kiamat. Nabi SAW menyatakan, "Ma min syai'in afqalu fil mizan min husni al-khuluq." Tidak ada sesuatu yang bisa membuat berat timbangan kecuali apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Kemudian zikir juga Pak, membuat apa? Timbangan amal kita menjadi berat. Ya, dalilnya Pak, kalimatan khafifatan thaqilatan fil mizan. Kalimatan khafifatan lisan thaqilatan fil mizan. Dua kalimat yang ringan di lisan tetapi Pak bisa berat timbangannya nanti di hari kiamat. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian termasuk yang gampang adalah ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah fabarakallahu akan apa? Menjadi timbangan amalan yang berat nanti pada hari kiamat. Ya, timbangan kebaikan kita. Nabi SAW mengatakan bahwasanya man tabi'a janazatan hatta yusalla 'alaiha fayufrah minha falau qiratan wa man tabi'a hatta yusalla 'alaiha falau qiratun walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu athqalu fi mizanihi min Uhudin.
Nabi alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang mengiringi jenazah sampai dikubur, mengiringi jenazah, disolati hingga dikubur, maka dia mendapatkan 2 qirat. Barang siapa yang menyaksikan jenazah hanya sampai sholat saja, dia mendapatkan 1 qirat. Maka kemudian Nabi mengatakan, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, sungguhnya qirat itu lebih berat timbangannya dari kiamat daripada gunung Uhud. Ini luar biasa. Ya, tapi jangan mengharap banyak orang mati biar banyak mengambil jenazah. Kapan ada orang mati? Nah, ini kotor. Ya, jangan dokter juga. Ya, dokter kalau ada orang sakit bingung. Jangan, justru malah bahagia. 6. Banyak orang yang masih hidup sehingga masih punya kesempatan banyak beramal. Faedah yang ke-6, iya, adalah yaumul qiyamah mimma ista'dzarallah bi ilmihi. Hari kiamat adalah termasuk perkara-perkara yang Allah sembunyikan, yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hari kiamat adalah perkara yang gaib yang masih belum Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Perhatikan, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, mata sa'ah, wahai Muhammad, kapan kiamat itu terjadi? Maka Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih alim, lebih tahu daripada daripada yang bertanya. Kamu yang malaikat, yang di sisi Allah aja nggak tahu, apalagi saya. Saya hanya tahu tentang alamat-alamat saja. Adapun nama barakallahu fikum kapan terjadinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian faedah yang keberapa? 7. Daqaiq al-hayati ghaliyah. Setiap detik kehidupan manusia itu sangat mahal. Di dalam surat Al-Qari'ah memberikan teguran kepada kita bahwa setiap detik dari kehidupan kita itu sangat mahal. Oleh karena itu, fabarakallahu fikum, gunakan setiap detik dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Setiap kata yang kita ucapkan, setiap perbuatan yang kita lakukan, sekecil apapun itu, semuanya ada timbangannya. Waspada. Antum bangun tidur itu sudah ada rangkaian dzikir yang bisa memperberat timbangan kita. Ketika bangun tidur langsung pegang HP, notanya macam-macam, akan ada timbangan keburukan kita. Setiap detik dalam kehidupan kita itu sangat berharga. Apakah bisa kita gunakan untuk memperberat timbangan kebaikan kita, atau malah naudzubillah malah memperberat timbangan keburukan kita. Faedah yang ke-8, qimatu al-amal wa atharihi fi fawzi al-insan baina yaday Allah ta'ala yaumil qiyamah. Faedah yang ke-8 adalah betapa berharganya amalan dan pengaruhnya terhadap kemenangan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Faedah yang ke-8 adalah betapa berharganya amalan dan pengaruh amalan di dalam kemenangan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini sebagai bantahan kepada orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah itu iman itu cukup di dalam hati. Yang penting eling. Orang cukup eling kepada Allah, beriman di dalam hatinya adanya Allah, itu sudah cukup walaupun tidak beramal. Ada batil. Inilah akidah yang batil. Manusia harus beramal. Bahkan saking ekstrimnya orang-orang Murji'ah mengatakan imannya orang yang minum khamr sama dengan imannya Abu Bakar. Kenapa? Yang penting di dalam
hati. Gak apa-apa minum khamr, gak apa-apa zina, yang penting apa? Hatinya beriman kepada Allah. Hada batin. Nah, kemudian fabarakallahu faedah yang ke-9 adalah su'u akibat at-tafriq wa taswif. Di dalam faedah yang ke-9 ini adalah buruknya kesudahan orang-orang yang menyia-nyiakan ibadah dan menunda-nunda taubat. Apabila orang fabarakallahu fikum menyia-nyiakan ibadah, datang kiamat yang kecil, itu apa, kematian atau kiamat yang besar, maka fabarakallahu fikum sungguh sangat-sangat buruk kesudahannya. Kiamat itu ada berapa Pak? 2. Kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil adalah kematian. Kiamat besar adalah dihancurkannya seluruh alam semesta. Ya, ngeri. Na'udzubillah min dzalik. Sampai kemudian manusia bikin film hari kiamat. Atau tuh sunan apa gitu yang terbang-terbang gunungnya, manusia terbang-terbang di zaman anak masa kecil. La ilaha illallah. Tujuannya ngasih menakut-nakuti manusia. Malah bukan takut Pak. Saya lihat film itu malah justru tertawa. Ih, terbang. Tertawa. Kenapa? Gak seperti itu gambaran kiamat. Ya. Nah, malah jadi bahan tertawa. Kemudian faedah yang terakhir, faedah yang 10 adalah syiddatu adzabin nar wa su'aqibati ahliya. Betapa dahsyatnya siksaan neraka, narun hamiyah, neraka yang dipanaskan 500 tahun dipanaskan, kemudian setelah panas ditambah lagi 500 tahun lagi. Yang bahan bakarnya dari apa? Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Semakin banyak manusia masuk, semakin panas itu api. Ya, dan saking panasnya Pak, warnanya hitam. Sehingga faedah yang ke-10 adalah syiddatu adzabin nar. Betapa dahsyatnya dan ngerinya siksaan neraka dan betapa buruknya kesudahan para penghuninya. Oleh karena itu, barakallahu fikum ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa yang ingin lembut hatinya dan semangat di dalam beribadahnya, sering-sering baca surat Al-Qari'ah agar sadar barang siapa yang timbangannya bagus, timbangan amalannya yang baik-baik lebih berat daripada keburukannya, maka Pak, fa huwa fi 'isyatir radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang sangat indah, sangat yang dia cintai, sangat dia rindu-rindukan. Itu di dalam surga. Wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Namun sebaliknya, apabila orang itu amalan kebaikannya ternyata timbangannya lebih ringan dan justru malah Pak, amalan keburukan timbangannya lebih berat, maka Pak, dia dalam keadaan apa? Hina dina dan tempat tinggalnya berada di dalam neraka. Harapannya ketika kita membaca surah ini, maka Pak, sekali lagi setiap detik, setiap gerakan, ucapan dan gerak badan kita usahakan semua dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan karena kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita dari surat dari juz amma ini tentu sama di pertemuan yang akan datang. Kita masuk pada surat apa Pak? Al-Adiyat. Al-Adiyat hampir sama dengan surat Al-Qari'ah. Masih ada kaitannya dengan surat Al-Qari'ah. Mau pulang gak asik nggak jadi. Ustaz mau bertanya, bagaimana kalau kita lupa dahulu pernah bernadar tapi lupa isi nadarnya? Fa barakallahu fikum, kafaratul nadar kafaratul yamin. Kafarahnya nadar adalah seperti kafarah sumpah. Jika kita lupa dan nggak tahu nadarnya, sudah dibayar dengan kafarah. Apa itu kafarahnya? Membebaskan satu budak atau memberi makan 10 fakir miskin atau memberikan baju fakir miskin.
Kalau nggak mampu, puasa 3 hari. Antum semuanya, aduh mau beri makan nggak mampu, mau beri pakaian apalagi, berarti ya udah puasa 3 hari. Nah, ini kafarah an-nadhar, sebagai tebusan atas nadhar kita kalau memang kita tidak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, ada yang menyatakan hari kiamat sudah dekat dengan mengeringnya danau Tiberias dan akan munculnya Dajjal. Mohon dijelaskan. Barakallahu fikum. Sekali lagi ya, tanda-tanda itu banyak. Ya, tanda-tandanya kiamat itu banyak. Barakallahu fikum ya. Bisa jadi barakallahu fikum itu salah satu tanda-tanda hari kiamat. Namun harus ada dalil yang sahih ya, dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW hal tersebut. Kemudian yang jelas ya, di barakallahu fikum kiamat adalah apa? Dimunculkannya atau munculnya Dajjal. Nah, itu pun barakallahu fikum masih dapat tahapan selanjutnya setelah Dajjal. Itu apa? Munculnya apa? Isa al-Masih. Naam. Bagaimana agar kita bisa Subhanahu wa ta'ala agar masuk, karena amal kita yang baik belum tentu menjamin kita masuk surga. Fabarakum, Subhanahu wa ta'ala akan datang kepada orang-orang yang beriman dengan sekian banyak jalan. Di antaranya adalah apa tadi? Ini ngaji. Ya. Nabi alaihi wasallam menyatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasu fi ma bainahum illa nazalahum sakinah wa hafazumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ini syahidnya. Barang siapa yang berkumpul di masjid mengkaji kitab Allah dan saling mengajarkan di antara mereka, akan turun pada mereka apa? Sakinah. Malaikat turun menaungi mereka dan apa? Dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara apa? Datanya rahmat Allah dengan cara apa? Tadi, dengan cara kita banyak mengaji. Nah, kemudian barakallahu fikum, di antara juga dengan berdoa. Tapi doa juga dengan apa? Ini dengan usaha. Jangan sampai barakallahu fikum cuma doa tanpa adanya usaha. Antum nggak sholat, ya yang penting sudah doa. Loh, kok bisa? Ya, sholat itu adalah barakallahu fikum bagian dari buah dari doa. Kalau antum berdoa kemudian nggak pernah sholat, berarti apa? Menunjukkan doamu tidak dikabulkan. Nah, jadi barakallahu fikum itu ya, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala datang dengan sekian banyak jalan. Di antaranya adalah mengaji. Kemudian apa lagi? Dengan barakallahu fikum sholat. Ya, sholat itu barakallahu fikum termasuk apa? Mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk yang sering kita tinggalkan adalah apa? Datang ke masjid sebelum adzan atau sebelum qomat. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang datang ke masjid wassalat rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat, antum illa bah, akan datang malaikat mendoakan apa? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah orang ini dan ampunilah apa? Dan turunkanlah rahmat kepada orang ini sampai ditegakkannya iqamatu as-shalah. Selama dia duduk sampai menunggu iqamatu shalah, maka malaikat mendoakan apa? Ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Semakin lama dudukmu di dalam masjid, semakin apa? Semakin banyak doanya malaikat. Dan dihitung kita seperti orang sholat sampai iqamatu sholat ditegakkan. Nah, ini banyak yang kita tinggalkan. Kadang kita kalau kita sering ngaji, datanya orang menjelang qomat. Wah, nantilah qomatnya. Nunggu 1 menit lagi, 2 menit lagi. Ini salah. Kalau bisa, barakallahu datang sebelum qomat. Ya, agar kita bisa mendapatkan doanya malaikat. Syukur-syukur apa? Datang sebelum apa? Adzan. Datang sebelum adzan.
Al-Imam Al-Amash Sulaiman bin Mihran, beliau mengatakan, demikian juga Sa'id bin Musayyib, aku tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam selama 40 tahun. Luar biasa, Pak. Ya, ini ulama Sa'id bin Musayyib, dan juga ternukilkan dari Sulaiman bin Mihran Al-Amash, beliau menyatakan, aku tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama 40 tahun. Kalau kita, Pak, sering kita ihram selama 40 tahun. Musibah kalau kita kebalikannya. Ayo, barakallahu fikum, tingkatkan lagi. Terkadang kenapa kok kita kadang malas-malasan? Ini semua karena iman kita ya. Keyakinan kita kepada hari kiamat, akan azab, akan adanya kematian datang tiba-tiba, itu kadang kurang, kadang lemah, sehingga lemah pula, Pak, ibadah kita. Makanya kata para ulama, biar kita bisa semangat ibadahnya, jadikan ibadahmu adalah ibadah yang terakhir. Untuk urusan akhirat, jadikanlah ibadahmu, sholatmu, puasamu adalah sholat yang terakhir, seolah-olah, Pak, besok kamu mau meninggal. Jadi kalau kita ibadah urusan akhirat, jadikan apa? Seolah-olah adalah ibadah yang terakhir adalah ibadah hari ini, sedangkan esok sudah tidak ada. Ada urusan dunia, jadikan apa? Seolah-olah, Pak, kamu hidup selama-lamanya. Paham ya, Pak? Maksudnya gimana? Artinya, Pak, gak usah, Pak, ngoyo, besok masih ada hari lagi. Ngapain harus ngoyo-ngoyo? Masih ada hari ke besok kok. Sudahlah, kerja besok lagi. Jadi nggak usah, Pak, terposir untuk kejar dunia, karena masih ada hari esok. Ada urusan akhirat, nggak ada hari esok. Jadikan hari esok adalah hari terakhirmu. Faham ya, Pak? Allah nggak seperti fisik kita, maka, Pak, kita akan apa? Kebalik. Urusan akhirat, wah, masih besok. Ayo, Pak, taswif, menunda-nunda amalan. Dunia dikejar, kenapa? Lembur terus, seolah, Pak, tidak ada, Pak, hari esok, kejar dunia terus. Salah. Untuk dunia, jadikanlah, Pak, seolah-olah, Pak, kamu akan hidup selamanya, sehingga nggak perlu, Pak, ngoyo ya, atau memprosir tenaga kita untuk cari dunia. Tetapi untuk urusan akhirat, jadikanlah esok adalah hari terakhirmu, sehingga engkau akan betul-betul bisa memanfaatkan hari ini adalah hari yang penuh berharga dalam setiap detik waktu kita. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.